Orang ini kok mencoba mengancam Denny Siregar. Ya Denny Siregar malah ketawa dan Denny Siregar menyebut, "Halah, mungkin kalau Anda ketemu saya, palingan Anda juga minta foto." Ya memang sih, kritik-kritik Denny Siregar selalu tajam dan juga keras. Dan akhirnya membawa Denny Siregar mendapatkan musuh-musuh. Dan tidak sedikit orang yang mengancam Denny Siregar, bahkan keluarganya. Ya, pada acara Kick Andy, Denny Siregar mengutarakan itu semuanya. Bahkan, keluarganya pun sampai saat ini diungsikan, alias diamankan di rumah tertentu. Kalau saya sih secara pribadi, saya mendukung Denny Siregar dengan keberanian Denny Siregar mengutarakan opininya dan pendapatnya. Ya saya rasa sih, opininya cenderung masuk akal dan juga benar menurut saya. Bahkan pada waktu itu, Deddy Corbuzier mengundang Ade Armando, mengundang Eko Kuntadi, melainkan tidak mengundang Denny Siregar. Ya alasannya Deddy Corbuzier sih pada waktu itu, ya karena takut mengundang Denny Siregar. Karena Denny Siregar menurut Deddy Corbuzier banyak musuh-musuhnya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Denny Siregar dilawan, gaya sok jago, kalau ketemu paling minta foto. Pegiat media sosial Denny Siregar menanggapi ancaman seorang netizen yang mengaku ingin mengadilinya dengan caranya sendiri jika nantinya bertemu dengan host kanal YouTube Cokro TV itu. Netizen pengguna Twitter Yos LPG tersebut berdoa agar dirinya jangan sampai bertemu dengan Denny Siregar. Menurutnya, jika kelak ia bertemu dengan Denny, maka dirinya akan memilih menegakkan keadilan sesuai dengan caranya sendiri. Pasalnya, kata netizen tersebut, Denny Siregar sampai saat ini tak bisa tersentuh hukum negara. Memperhatikan perilaku Denny Siregar tujuh, gua berdoa agar jangan sampai jumpa dengannya. Sebab, tatkala negara tak berdaya untuk menegakkan hukum terhadapnya, maka gua jelas memilih untuk menegakkan hukum versi gua. Cuit netizen Yos LPG mengancam Denny Siregar. Menanggapi ancaman netizen itu, Denny Siregar pun menilai orang tersebut sok jago di media sosial. Adapun jika nantinya ia bertemu dengan orang itu, kata Denny, dirinya meyakini yang bersangkutan palingan akan meminta foto bareng dengannya. Banyak banget yang kayak gini, gaya sok jago, petantang petenteng di medsos. Entar kalau akhirnya ketemuan, palingan minta foto bareng, tulis Denny. Selain itu, Denny Siregar juga mengaku sudah banyak diancam orang, namun dirinya bersyukur lantaran sampai saat ini ia masih sehat dan baik-baik saja. Diancam orang bolak-balik, alhamdulillah masih sehat sampai sekarang, masih jalan-jalan, makan di pinggir jalan, pulang pergi keluar kota, tuturnya. Denny Siregar juga mengaku bahwa sampai saat ini masih banyak orang-orang yang mendukung dan memberi support kepada dirinya, meskipun ada sejumlah pihak yang juga membencinya. Paling banyak ketemu orang yang support, kadang mereka teriak, "Marki bong bang." Gua tahu di sudut ada juga yang menatap benci, tapi sayang, titiknya kecil, ujarnya. Diketahui sebelumnya, pegiat media sosial Denny Siregar mengaku keluarganya pernah diancam oleh orang tak dikenal selama sebulan. Lantaran hal itu, ia pun memindahkan istri dan anaknya ke satu tempat yang lebih aman. Menurut Denny Siregar, ancaman terhadap keluarganya itu muncul lantaran ia kerap melontarkan pendapatnya yang cukup keras kepada pihak-pihak tertentu lewat media sosial. Hal itu diceritakan Denny Siregar saat tampil di program Kick Andy Metro TV, seperti dilihat pada Senin 21 Juni 2021. Dalam tayangan tersebut, Denny Siregar mengungkapkan bahwa sampai sekarang ia dan keluarganya masih mendapat ancaman maupun teror. Karena hal itu, ia pun mengaku sampai harus memasang CCTV di rumahnya dan akhirnya terpaksa mengungsikan keluarganya di tempat yang lebih aman. Jadi, selama sebulan lebih rumah saya didatangi banyak orang. Teror betul-betul dalam bentuk pengiriman barang yang harus dibayar orang rumah. Kirimannya pun aneh-aneh barangnya. Jadi bukan nilai barangnya, tapi orangnya yang ngirim itu ngancam, ungkap Denny Siregar. Teror tersebut, kata Denny, semakin menjadi-jadi ketika data pribadinya bocor ke publik, termasuk alamat rumahnya.
Ketika terbongkar data pribadi bocor, saya lihat ancaman ini semakin lama semakin nyata buat keluarga, sehingga saya pikir harus saya amankan. Sebentar lagi 2024, politik kita akan makin keras dan saya akan disasar kelompok ini, sehingga saya mau tak mau harus pindahkan mereka jelasnya. Denny juga mengungkapkan bahwa pada awalnya anak dan istrinya mencoba bertahan dan menguatkan diri dari segala bentuk teror tersebut. Akan tetapi menurut Denny, ketika ancaman itu terus datang tanpa henti, dirinya pun memutuskan memindahkan anak dan istrinya ke tempat yang lebih aman. Ia pun mengaku secara pribadi dirinya tidak masalah mendapat ancaman, namun yang ia khawatirkan adalah rasa aman keluarganya. Saya merasa ini bukan hidup lagi, ini sudah kemerdekaan lagi yang terpenjara. Saya tak ada masalah diancam, tapi saya kan harus beri rasa aman bagi mereka. Itu tanggung jawab saya sebagai ayah. Saya akhirnya pindahkan mereka ke suatu tempat sampai hari ini, ujar Denny. Mengutip dari Hops ID, Denny Siregar dalam tayangan program itu juga mengaku sadar bahwa ancaman terhadap keluarganya tersebut sebagai konsekuensi dari menyampaikan pendapatnya yang cukup keras di media sosial. Itu pengorbanan, saya tak mau keluarga dapat imbas yang saya lakukan, ujarnya. Diketahui juga pegiat media sosial Denny Siregar menjawab tuduhan Islamofobia yang dituduhkan kepada dirinya. Denny merasa aneh atas tuduhan itu, sebab dia beragama Islam yang tidak mungkin membenci kepada agamanya sendiri. Gua itu Islam, masa dituduh Islamofobia? Tapi kalau kadrunfobia, bisa jadi. Lihat kadrun kayak lihat kecoa, takut enggak tapi geli, katanya di Twitter. Sebelumnya, istri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Anissa Pohan, diduga menyindir Denny Siregar dan Eko Kuntadi yang mengaitkan animasi Nusa radikalisme. Anissa Pohan menilai para buzzer yang menuding film Nusa dengan narasi radikalisme merupakan Islamofobia. Mantan artis ini heran, padahal mereka juga beragama Islam tapi membenci Islam. Kenapa ya buzzer-buzzer itu Islamofobia, padahal dirinya juga Islam? Film animasi berprestasi untuk anak-anak bernuansa Islam dengan nilai-nilai positif aja jadi masalah untuk mereka, kata Anissa Pohan di akun Twitternya Selasa 22 Juni. Padahal kata dia, film Nusa Rara itu menanamkan nilai-nilai positif kepada anak-anak Islam. Hidupnya penuh kecurigaan tak beralasan, sangat negatif. Indonesia bangkit yuk, jauhkan diri dari racun-racun buzzer, kata Anissa Pohan. Kenapa saya tidak suka dengan keluarga SBY? Yang tayang di saluran YouTube 2045 TV. Denny Siregar awalnya menyebut radikalisme mulai tumbuh dan mendapat ruang sejak Susilo Bambang Yudhoyono mendapat. Hal itu ia sebut lantaran SBY memberikan izin kepada stasiun televisi negara, yakni TVRI, untuk menayangkan kegiatan organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Kita lihat, tahun 2013, HTI dengan enaknya membaca TVRI dan disiarkan ke seluruh dunia dalam siaran langsung untuk mempropagandakan konsep khilafah. Kan ini bertentangan sekali dengan NKRI, ujar Denny Siregar dikutip Minggu 14 Maret 2021 yang lalu. Kelompok HTI yang merupakan jaringan radikalisme global yang di banyak negara dimusuhi dan dibubarkan, bahkan pentolannya pun dihukum mati. Di Indonesia bisa berkembang dengan bebas tanpa perlawanan sedikit pun. Ini hanya terjadi di zaman pemerintahan SBY, sambungnya. Ia menduga selama menjadi presiden, SBY memberi fasilitas bagi kelompok radikal, bahkan tidak hanya HTI. Denny juga menyebut hal serupa terjadi pada ISIS. Denny bahkan mengklaim pada tahun 2021 lalu mereka dengan mudah masuk Indonesia dan melakukan aktivitas rekrutmen di negeri ini hingga menyiarkan di stasiun televisi terkait pelatihan mereka. Ini kesalahan siapa? Di pemerintahan siapa? Pemerintahan SBY, ucapnya sekali lagi. SBY juga dituding melemahkan kepolisian dalam menindak kelompok beraliran radikalisme. Pertanyaannya, kenapa mereka, kelompok radikal, bisa begitu jumawa? Kenapa mereka bisa begitu merasa besar di zaman pemerintahan SBY? Ya, karena dibiarkan, bahkan mungkin difasilitasi dengan bantuan sosial untuk ormas keislaman supaya mereka tak melawan pemerintah, tuturnya. Sosok yang kerap dituduh sebagai buzzer Jokowi ini menduga SBY memang tidak secara gamblang memberi dukungan radikalisme di Indonesia. Namun ia berpendapat petinggi Partai Demokrat itu tersebut melakukan kejahatan yang sama dengan membiarkan kelompok terlarang itu eksis di Indonesia. Pak SBY tidak mendukung radikalisme, tetapi membiarkannya, bahkan mungkin memfasilitasinya. Itu juga kejahatan yang sama, terangnya.